Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halal thayyiban wa shifaan min kulli da'. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hibbatil kiram wa sanila ba'dil hadal kitab wa ila jamil masyayikh nasaluka ya Allah naf'an bi ruhi wa bi barakatihi wa ila jami' ahli kubur hadi jamaah wa sanila sabil wilayah sayyidul jadar wa man tanasala wa sallar ya bil sanal mutakin min hamidu sallar sallar yawi ya wajib bin hajah mana sallar yumi ajah sofiyah binti narsin wa sallar ya ahmad bahudin bin hajah sofiyah wa man tanasala bihim wa man hawlahum Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum mutratan min hubarin rasulana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama
صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Summa madaru hadasani tulu yari patokanana ye kalakuan aedonya kitu deui eta alal ibadatil batinati netepan kana ibadah nu bangsa batin allati anu yari tu ibadatul batinah masainu qalbi eta pirang-pirang pagawean hate yajibu maka wajib naon antala mayen nganyahkeun anjeun ha kana itu ibadah minat tawakul nyatana tina tawakal wa tapi jeung pasrah perkara ka Allah pasrah diri ka Allah warido jeung ridho akan ketetapan ti Allah wa sabri jeung sabar wa taubati jeung tobat wal ikhlasi jeung ikhlas wa ghairi dalika jeung dianu kabeh mimma nyatana tina perkara yakin sayatin bakal datang naon dikruhu nyaritakeun nama insya mengersakeun sallallahu taala wa yajibu jeung wajib naon antala yen nganyaokeun anjeun manahiyaha kana pirang-pirang panyegahna tina itu tawakal jeung tafwid allati anu hiya anu aritulati eta ada duhadil umur lalawan ieu pirang-pirang perkara sakasukti sacarakeun marah wal amal jeung ngalamun warido jeung waria jeung ria wal kibri jeung takabur litastani bapikeun supaya ngajauhan anjeun dalika kana itu manahi baina hadhil faraid sanyana ieu pirang-pirang kafarduan Paina hadihi sanyana ieu tawakul tafwid eta faraidun pirang-pirang kafarduan wa naso jeung geus nganas sallallahu taala Allah taala amri kana marentah biha kana itu faraid wa nahyi jeung ngalarangan adzadiha tina pirang-pirang laonana ieu faraid fi kitabih dina kitabna Allah an-aziz anu ma'agung wa ala lisani nabi jeung netepan lisan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin kudu tawakal ranjeun kabeh ka Gusti Allah andai kata marane kabeh mukminina anu beriman kabeh waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun kudu syukuran aranjeun kabeh lillah ka Allah in kuntum andai kata bukti anjeun iyyahu ka Allah ta'buduna eta ibadah aranjeun kabeh wasbir jeung kudu sabar anjeun wa ma jeung henteu sabduka ari sabarna anjeun illa billah angin eta ka Allah wa qaluhu jeung pangandikanna Allah wa tabatta jeung kudu ngabungkulkeun anjeun ilahi ka Allah tabdilan kala ngungkulkeun temanan ay akhlis tegesna kudu ngaikhlaskeun anjeun ilahi ka Allah ikhlasan kalawan ngaikhlaskeun temanan wa nahwi dalik jeung bangsana nu kabeh minal ayati nyatana tina pirang-pirang ayat kama sacarakeun katerangan nason geus nganas Allah alal amri kana marentah bis salat kana salat wa saum jeung kana puasa sama mangkari naon eta laka pikeun anjeun akbal tamat panjeun ala salat kana salat awi saum atawa kana puasa sementara wa tarokta ninggalkeun anjeun hadil faraido kana ieu pirang-pirang kafarduan wal amro jeung kana marentah bihima kana itu salat jeung saum
mir rabbirun wahidin ti pangeran anu sahiji fi kitabin wahidin dina kitab anu sahiji bal gofal tak balik tak poho anjeun anha tina itu parohid pala ta'rifu tuluy teh nyaho anjeun syai'an kana hiji perkara min hatina parohid fatwaman kalan fatwana jelema asbahanu jadi man bi anjili hadihi ku gancang bagian man masgufan eta anu resep kana dunya hatta sayara sehingga ngajadikeun man al ma'ruf kana anu ma'ruf munkaron dijadikeun munkar wal munkar jeung ngajadikeun anu munkar ma'rufan kana anu ma'ruf wa man jeung jelema ahmalan nu nganggurkeun man al ulun kana pirang-pirang ilmu alati anu sama geus nyebut kana itu ulun sallallahu Gusti Allah fi kitabih dina kitabna Allah nyebut Allah kana ilmu nuran kana nur wa hikmatan jeung nyebut Allah kana ilmu hikmatan kana hikmah wa hudan jeung kana hudan kana petunjuk wa akbala jeung madep man alama kana perkara bihi anu kalawan itu ma yaktasi bungasa itu siman al haram kana haram wa yakunu jeung bukti man masyidatan etan moro lil khutami kana banda dunya amatahopu nah tesin amatahopu nah tesin kitu anjeun ayuhal mustarsyid wae jelema anu boga kapinteran antakuna kana yang bukti anjeun mudoyian eta nu nya-nya disyain kana hiji perkara min hadil wajibat tina ieu pirang-pirang anu wajib bahkan bali aksariha balik tak kana kalolobaan anu wajibat watas tagil jeung katungkul anjeun bisolati tatawu ku ngalaksanakeun salat sunah wasom binapli jeung puasa sunnah patakunu tuluy bukti anjeun eta pila syai'a dina teu meunang naon-naon warubama anta musirun jeung terkadang ari anjeun musirun eta anu terus menerus melaksanakan ala maksiatin kana maksiat min hadil ma'asi dina ieu pirang-pirang kamaksiatan tas tawjib anu narima wajib anjeun biha itu ma'asi annaro kana neraka wa tatruka jeung ninggalkeun anjeun mubahan kana nu dimeunangkeun min ta'amin nyatana tina makanan aw syarabin atau minuman aw naumin ataupun tidur tabtagi tingkana nyuprih anjeun bihi ku itu tadarku mubah kurbatan kana deukeut ilallahi ka Gusti Allah azza jalla patakuna tuluy bukti anjeun eta pila syai'a tidak mendapatkan apa-apa wasaddu jeung leuwih banget mindalika tibatan itu mudayyan lisyai'in kullihi tegasna sakabehna dalik annaka sana anjeun eta takunu bukti anjeun eta pi asril amal aya dina buian lamunan aya dina penjara lamunan sementara wal amal ari lamunan maksiatun maksiat mahdotun anu meles patadunu tuluy nyangka anjeun hu kana amal niata khairin kana niat kebagusan bijahlika kalawan dasar kebodohan anjeun bil parki ku ngabed bisa ngabedakeun bainahuma di antarana amal jeung niat khair tiba dilujuh dina sawarehna pirang-pirang jalan wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan takdirnya Allah kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka acara rutinan pengajian tiap malam Kamis yang mudah-mudahan kita dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih kesabaran dalam melaksanakannya, dikasih kesabaran dalam meninggalkan sesuatu yang menghalanginya. Jadi berangkat ke sini itu ikhlas, bersih, tidak ada dorongan-dorongan yang lain terkecuali adalah dorongan
kewajiban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekarang lagi tayang Indonesia aja katanya dengan mana? Singapura. Tapi kata kita, mana yang lebih anfa? Apakah nanti akan dipertanyakan itu? Apakah itu justru menjadi penghalang? Ini andai kata kita tahu nanti urusan di akhirat kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang singkat ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, digunakan kepada apa umur kita ini. Kita dikasih amanah jabatan, dipergunakan apa jabatan? Kita dikasih amanah harta, dipergunakan apa itu harta? Kita dikasih umur, ditanyakan juga dipergunakan pada apa umur kita? Apakah dalam kebaikan ataupun dalam kejelekan? Tinggal pikir-pikir. Dipakai urusan wajib sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Paling-paling satu waktu 1 sholat paling lama 5 menit. 5 kali 5 25 menit. Dikasih 1 hari 1 malam 24 jam. 1 jam 60 menit. Sementara yang dipakai sholat pama 25, sejam juga gak nyampe. Sementara 1 hari 1 malam 24 jam. Dipakai apa? Nah, gitu. Berarti ini jadi catatan. Dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai baca Quran, dipakai mudakarah, dipakai musyawarah, dipakai dagang kalau dagang bisnis, ya, dipakai tidur, apalagi itu. Ini nih yang jadi masalah nih. Dipakai nonton bola, dipakai nonton YouTube. Masya Allah. Itu juga semua dipinta pertanggungjawaban karena ini amanah, karena ini ada titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kita membahas tentang kewajiban-kewajiban kita yang berhubungan dengan batin. Setelah kita mengetahui kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah syariah secara dohiroh, katoharoh semacam toharoh, wasolah, wasaum, wazakat dan sebagainya, waberiha, yang mana semuanya wajib kita ketahui, kita mengetahui, wajib kita belajar tentang hukum-hukumnya dan tentang syarat sahnya, sehingga kita bisa mendirikannya sesuai dengan syarat dan rukun. Nah, itu sholat, puasa dan sebagainya midaru hadasyani aidon alal ibadatil batin. Ini berputar, ya, kelakuan-kelakuan seperti ini alal ibadatil batinah terhadap ibadah yang bangsa batin. Yang mana ibadah batinah itu masail qalbi, pekerjaan-pekerjaan hati. Mana yang yajibu an ta'lamaha, yang wajib terhadap kita untuk mengetahuinya. Mana minat tawakul, daripada tawakal. Baru tawakal ya. Tawakal. Minat tawakulnya yaitu daripada tawakal. Watafid, dan memasrahkan segala urusan kepada siapa? Allah. Warido, dan ridho terhadap keputusan dari siapa? Allah. Ini yang kemarin selesai jangan ya? Selesai ya. Masih saya baru 2 ya? Dua. Sakit. Hatim. Asam. Nah, itu tentang cerita tawakul terhadap Allah kemarin Syekh Sakik ya. Ini sebetulnya beda kitab tapi bersambungan. Tawakal
Yang mana tawakal itu sebagaimana firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Terhadap Allah lah harus bertawakallah kamu sekalian, in kuntum mu'minin, andai kata kamu sekalian beriman. Kemarin cerita kisah siapa? Syekh Sakik ya. Dan Hatimil Asom. Hatim Asom. Nah, sehingga mundar mandir kemarin Syekh Hatim Asom kepada siapa? Sakik. Tahtalipu ilayya, kata Syekh Sakik, kamu mundar mandir terhadap aku mundu salatina sana, dan menghabiskan waktu 30 tahun. Ya. Sehingga kata Syekh Sakik, ayasyai'in ta'lam tapi hadis salatina sana. Kamu belajar apa sih yang dapat dari yang didapati oleh kamu di waktu 30 tahun. Kata Syekh Hatim Asom, ta'lam tu sita kalimatin. Saya belajar 6 kalimat, gak banyak. Nah, 6 kalimat. Walau alim tu bihala rajautu antunziani min fitnatid dunya faqala Sakik ahbirni andalika fala'ali a'malu bihinna. Mudah-mudahan saya juga bisa mengamalkan terhadap 6 kalimat tersebut. Fa'an juga bidalika, sehingga saya selamat dengan 7 kalimat tersebut. Maka kata Syekh Hatim, singkat cerita karena kemarin udah, al-ula nador tu fi qouli ta'ala wa ma min dzabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Pertama itu udah dibahas kemarin. Dah. Yang kedua, saya memikirkan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatu, bahwa seluruh mukmin itu adalah saudara. Sehingga ada pertanyaan, kenapa kalau emang saudara kan di situ ada apa? Ada sapako, ada kasih sayang, ada musfikon, ayakuna musfikon, wal ahu yang bagi ayakuna musfikon. Berarti di situ ada kasih sayang alahi terhadap saudaranya sendiri. Kok kenapa terjadi di situ hasud? Ya, di antara mukmin terjadi hasud. Kenapa itu terjadi hasud? Nah, terjadi hasud bainan nas, di antara manusia. Maka di sini warwaitul adawata. Dan saya ngelihat di antara mukminin ini ada permusuhan, gitu, bukan kehasud. Dan saya melihat di antara mukmin ini ada permusuhan. Yang apa namanya? Itu golongan apa? Umpamanya EPI, mana lagi? Ormas tuh, ormas banyak lah. Bermusuh dengan umpama. Ini bukan saya nuduh apa? Ada umpama ini, umpama sekedar umpama. Antara ormas ada gesekan, ada permusuhan antara muslim satu kampung dengan muslim yang lain, satu blok dengan blok yang lain. Kadang-kadang itu ada adawah, ada permusuhan. Kenapa? Yang padahal innamal mu'minuna ikhwatu. Seluruh mukmin itu adalah apa? Saudara. Sementara yang namanya saudara ya mesti musbikon liahi, sayang terhadap siapa? Saudaranya. Oh, ternyata kata siapa? Kata Syekh Hatim, ternyata saya menemukan di situ ada permusuhan dikarenakan ada hasud, ya, karena ada hasud. Jadi intinya ada permusuhan itu dikarenakan ada penyakit di hati, hasud. Maka hasud ini harus dihilangkan, ya. Maka hasud ini harus dihilangkan. Nah, yang ketiga, asali satu kola nadortu. Saya berpikir, pawajatu likuli insanin habiban.
dalam pemikiran saya bahwa setiap manusia itu mempunyai kekasih. Habib mempunyai kekasih. Mesti setiap manusia mempunyai apa? Kekasih. Mempunyai kemauan. Mempunyai sesuatu yang dicintai. Ada sesuatu yang dicintai. Ada orang yang demen burung. Nah, ada orang yang demen ayam. Nah, cinta kan ke ayam. Nah, ada orang yang demen main bola. Walaupun jadwal ngaji karena bola, ya udah tinggalin ngaji. Itu saking cintanya kan? Ya, saking cinta bola sehingga rela meninggalkan apa? Ngaji. Ada juga orang yang demen apa tuh? Cincin. Nah, ada juga orang yang banyak pokoknya. Banyak kecintaan kita. Banyak orang cinta terhadap lain jenis, terhadap cewek kan ada cinta di situ, ada rasa cinta, demen juga kan. Ada juga orang demen sodako, demen apa, demen pamer dan demen banyak tuh demen-demen cinta lah. Nah, wajatu likuli insanin habiban walabu dalil habib ayat harolil habib mahabatahu. Nah, dan di sini bagi orang yang mencintai sesuatu mestinya bisa membuktikan rasa cintanya, gitu kan? Membuktikan rasa cintanya. Fawajatu habibi ta'atullah, dan saya menemukan cinta saya hanya kepada taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba, ada rasa enggak di situ? Sehingga saya merasanya menemukan di hati saya cinta saya cuman kepada taat kepada siapa? Allah taala. Wa masiwadalik minal ahiba kullihim yanqati'una anni illa ta'atullah. Nah, semua daripada kecintaan semuanya yanqati'una, putus anni dari saya. Cinta cewek putus, cinta makan putus umpamanya ya. Cinta tidur putus, cinta main bola putus, cinta main putus, cinta ngomongin orang ada cinta ngomongin orang. Kalau nggak ngomongin orang kayaknya udah panas dingin dia. Ada juga orang semacam itu ada. Nah, wa masih wadalika minal ahiba kullihim yanqati'una anni illa ta'atullah. Fa innaha ma'i, kenapa cinta saya cuman kepada Allah? Fa innaha ma'i fil qabri, karena saya cinta terhadap taat kepada Allah, karena taat kepada Allah itu yang menyertai saya di alam mana? Di alam kubur. Sholat, puasa, zakat, haji, sodako. Nah, itu kan, itu semua amal-amal kebaikan yang berbentuk taat kepada Allah, itulah yang menyertai saya di alam kubur. Coba kita cinta harta, dikumpulin harta, enggak ditasarrufin dalam jalan Allah, apakah itu dibawa ke kubur? Enggak sama sekali. Kita cinta istri, sangat sayang ke istri, ketika mati apakah istri kita dikubur sama kita? Mau? Enggak. Pulang dah. Walaupun dulu waktu pacaran akan sehidup semati. Itu gombal doang. Bohong. Bohong. Sehidup semati. Dua hidup belum mati. Dua hidup belum mati. Abang mati, saya cari lagi kan gitu. Masalah itu enggak dibawa. Yang menyertai ke alam kubur adalah taat kepada siapa? Allah. Nih pahala ngaji dibawa kemana? Ke kubur. Baca Al-Quran dibawa ke kubur. Baca sholawat menyertai kita ke alam mana? Ke alam kubur. Ingat, kubur itu Baitul Wahsyah, rumah yang sangat menyeramkan. Sangat menyeramkan. Kuburan itu rumah yang sangat menyeramkan. Pasti semua orang pasti semua orang masuk ke alam kubur, pasti. Karena kalau manusia itu akan kena mati. Kuburannya mau di tanah mau di air, yang ngelelep ke air ya udah. Nah, itu semua
kubur itu baitul wahsah, rumah yang sangat nggak menyeramkan gimana ya, karena kalau emang alam, karena di situ coba bayangkan kalau kita punya rumah ini ukuran berapa, 3 lantai. oh sampai 3 lantai umpamanya, rumah kita itu luasnya sekian, wah emang luas itu kira-kira kalau punya rumah luas keinjak semua enggak? Enggak. Ya. Punya rumah itu kita ini besar rumah kita. Apakah ini rumah keinjak semua sama kita? Enggak. Cuman enak dipandang oleh sendiri, menjadi kebanggaan dan diharapkan orang itu membanggakan rumah kita. Ya. Ya kadang-kadang seperti itu kan? Kadang yang padahal kalau untuk dinikmati paling beberapa titik. Untuk dinikmati beberapa titik. Ya. Enggak keinjak semua. Kalau tidur tempatnya khusus. Ya. Udah di situ aja. Enggak dijabar upama malam ini bagian sini, malam ini bagian sini, sehingga semua kebagian ketiduran rumah kita. Enggak. Masalah. Nah, ketika kita memikirkan alam kubur yang sempit, paling ukuran 2 meter ke 1 meter, itu masuk liang apa? Liang lahat lagi, ditutup lagi kan? Masalah dengan papan-papan atau bambu-bambu. Itulah tempat kita. Bayangkan yang sebenarnya. Rumah kita yang luas ini ke situ nganter enggak? Enggak. Apakah rumah dibawa ke kubur, diamblesin? Enggak. Enggak, rumah ini enggak di sini. Nah, istri kita yang menjadi kebanggaan, bahkan kita memperjuangkan istri dari dulu semenjak sebelum kawin sampai kita rela mengorbankan apa? Nyawa. Taruhannya nyawa karena banyak saingan. Ketika sudah didapati oleh kita, sayang kita terhadap istri sehingga kita untuk memenuhi kebutuhan istri itu cari nafkah, enggak memandang siang malam. Ya siang malam. Demi apa? Demi istri kita. Ketika mati, apakah istri kita ikut ke alam kubur? Enggak. Anak yang kita sayangi, anak yang kita sayangi. Nah, anak yang kita sayangi. Apakah itu anak ikut ke alam kubur? Ya, enggak ikut ke alam kubur. Nah, ini yang ikut ke alam kubur justru kata Sehatim. Nah, fa innaha ma'i fil qabri wa fil mahsyar. Taat terhadap Allah yang menyertai saya di alam kubur, yang menyertai saya fil mahsyar di alam mana? Di alam mahsyar. Harus ingat kita ke alam kubur, harus ingat kita ke alam mana? Mahsyar. Gimana di alam mahsyar? Dikumpulkan seluruh amal. Manusia di situ menunggu hisaban dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertimbangkan amal kita di situ, masya Allah. Di alam kubur baitul wahsah, kubur itu baitul wahdah, rumah menyendiri. Tapi kalau rumahnya gede, misalnya lama. Lama. Nah, dipertanyakan nanti. Baitul wahdah kubur itu. Baitul wahdah, rumah menyendiri. Hanya kita, orang tua nggak ada, anak kita nggak ada, istri kita nggak ada, teman dekat kita nggak ada, customer kita nggak ada, ya. Umpamanya bodyguard kita yang selalu kita keluar selalu di samping kita menjaga keamanan kita. Ketika mati ada bodyguard di situ, bodyguard. Nggak nemanin cuman. Baitul wahdah menyendiri. Siapa yang menemani kita? Taat terhadap Allah. Maka apapun titipan daripada Allah, tasarrufkan dalam taat kepada siapa? Allah. Mata titipan, hidung titipan, telinga titipan, tangan titipan, kaki titipan, semua harus dipakai taat kepada Allah. Ketika kita dikasih ilmu harus dipakai taat kepada Allah. Kesehatan harus dipakai taat kepada Allah. Ya. Nah, dikasih rizki dunia, dipakai taat kepada siapa? Allah. Taruh buat bekal kita supaya itu menjadi teman kita di mana? Di alam kubur. Ingin terang kita di alam kubur dengan sedekah.
terang. Kubur Philip. kita. Ya, lampu Philip. Bukan lampu Philipnya yang dapat di situ. Lampunya. Orang bisa ngaji, disedekahkan lampu oleh kita. Oh, lampunya dari kita. Udah, orang bisa ngaji. Oh, berarti menjadi keterangan. Orang bisa baca Quran. Kitanya baca Quran, jangan ngandalin orang lagi. Nah, kitanya baca Quran, terus kita sedekah Quran buat dibaca oleh orang lain. Itu jadi penerang apa? Alam kubur kita. Masya Allah. Nah, di alam mahsyar itu yang menemani kita. Wafil mahsyar wa ala sirat. Taat terhadap Allah itu yang menemani dalam siratal mustaqim. Kata Syekh Hatim. Wa ala sirat. Pan qatatu an jami'il ahibah. Oleh karena itu saya memutuskan dari seluruh yang saya cintai. Wa takhottu, dan saya jadikan taat Allah terhadap taat kepada Allah habiban sebagai kekasih yang sejati. Cinta-cinta kepada yang lain saya putuskan, hanya satu yang ambil, cinta taat kepada Allah. Ketika kerja, panggilan dari Allah, sholat. Kan kita mau beda lagi. Lagi kerja, ada yang adzan, tenang, duhur mah masih 2 jam. No, tenang juga, udah jam 1, tenang, masih ada 1 jam lagi kan gitu. Udah ngobrol lagi, kerja lagi, tenang, masih ada setengah jam. Tenang aja. Ya akhirnya kebablasan. Ya, keakhiran atau kebablasan. Masya Allah. Nah, pan qatatu an jamil ahibah wa tahattu ta'at Allah habiban. Faqala lahu sakik ni'ma ma fahimta. Masya Allah. Bagus banget pemahaman kamu, hati. Good. Kata siapa? Kata saya sakit. Bagus pemikiran kamu. Nyampe ke situ, Masya Allah. Ini yang ketiga. Yang ketiga itu. Ini baru tawakal ya. Pembahasan tapi nyampe ke sini nih, karena di situ ada tawakal yang pertamanya. Yang pertamanya. Nah, ini ketiga. Pama Rabi'ah, yang keempat mana tuh? Kata saya sakit, yang keempat mana? Qala Hatim nadhartu fawajadtu likulli insanin aduwa. Saya berpikir lagi, setiap manusia mempunyai musuh. Bayangin lagi. Setiap manusia mempunyai musuh. Kadang-kadang pengusaha musuhnya usaha. Ya. Iya, kadang-kadang itu penyanyi musuhnya penyanyi lagi. Yang paling lucu, pembawa tokoh musuh dengan apa? Tokoh lucu, kata saya, nggak boleh kan? Nggak boleh. Ada musuh. Setiap manusia mempunyai apa? Musuh. Nah, fawajatu likulli insanin aduwan walaku dalil adu min adawatihi. Tidak boleh tidak. Musuh itu harus memusuhi apanya? Musuhnya. Nah, parwa itu adui al-kafir. Dan saya melihat bahwa musuh saya itu adalah kafir. Wasyaiton, dan musuh saya itu setan. 2. Kata siapa? Kata si hati. Kafir, orang kafir, dan setan. Nah, dan saya memikirkan lagi dari yang 2 tersebut, kafir dan setan. Dipikir lagi, parwa itu, dan saya melihat ada watal kafir aesar. Bermusuhan dengan kafir itu gampang, sangat gampang. Kenapa? Lianahu in qatalani faqatala ana in qatalani faqatalani kuntu syahidan. Andai kata orang kafir memerangi saya dan orang kafir berhasil membunuh saya, kuntu syahidan, maka saya mati apa? Syahid. Kata siapa? Kata siapa? Andai kata orang kafir memerangi saya, terus saya terbunuh oleh orang kafir, maka saya mati syahid. Enak, kata siapa? Kata siapa? Justru kita mau mati apa?
Mati syahid. Enak mati syahid. Cuman bayangan kita, sebetan pedang, gimana itunya pedihnya. Tapi yang orang mati syahid justru indahnya di situ. Bahkan pinginnya balik lagi ke mana? Ke dunia. Beberapa kali apa? Mati. Karena merasakan pahala mati apa? Mati syahid. Tanpa hisab. Masya Allah, tanpa hisab. Nah, itu Aisyah li'anahu in qatalani faqatalani kuntu syahidan wa in qataltuhu kuntu majuran. Dan andai kata orang kafir memerangi kami dan kami bisa membunuhnya, berarti saya mendapatkan pahala, kata siapa? Kata Syahatin. Kalau saya bisa membunuhnya, berarti saya mendapatkan apa? Pahala. Makanya gampang, kata saya. No problem. Mau saya mati syahid, saya menang, saya mendapatkan apa? Pahala. Enak, kata saya. Kata siapa? Kata Syahatin. Ini lagi cerita aja ini. Lagi nantinya, waduh, apaan tuh? Wah, praktek ini. Teroris lagi nih. Gak boleh. Ya, waduh, ada aturan kan di kita. Nah, kuntu syaidan wa in qataltuhu kuntu majuran. Paroa itu ada watas syaitan asyadu. Dan saya melihat permusuhan dengan setan itu sangat asyadu, sangat payah. Sangat berat. Sangat berat permusuhan dengan setan. Kenapa? Li'annahu yaroni min haitsu la arahu. Karena bermusuhan dengan setan mah, setan ngelihat saya nggak melihat siapa? Setan. Coba kita. Di sini kan setan ini banyak. Setan ngelihat kita nggak lihat setan. Lagi ngaji digoda. Kalau pak mata kita dimainin supaya ngantuk. Malah ditaliin di sini supaya ngantuk. Coba kalau lihat ini getok aja kan? Gak kelihatan sama kita. Diganggu kita. Udah, pulang aja. Ada alasan anak sakit kayak padahal mau nonton bola terakhir. Nah, umpama setan bisik-bisik kan? Oh, nanti kalau ini nonton bola, jangan ngaji, nonton bola aja. Nanti kalau ketemu dengan ustaz cari alasan lain. Aku nah, alasan. Itu setan. Bermusuhan dengan setan itu asal upaya dah. Sulit. Kenapa? Karena setan ngelihat saya, kata Syahatin, saya enggak ngelihat setan. Kalau dilihat, Masya Allah, digetok, kita enggak bisa digodain setan. Dan setan itu banyak. Ketika dalam satu waktu Nabi nangis, kata Siti Aisyah, yang saya enggak pernah ngelihat nangis Nabi seperti itu. Ditanya oleh Siti Aisyah, apakah ada perkataan saya yang menyakiti? Bukan, kata Nabi Aisyah. Apakah ada langkah saya yang menyinggung perasaan? Bukan. Apakah saya belum maksimal taat terhadap suami? Bukan. Nah, apa yang menjadikan penyebab nangis? Saya dikasih lihat oleh Allah di umat akhir zaman, di hati umat kami, setan ngumpul di hati umat kami itu untuk menggoda umat kami, di hati umat kami seperti ngumpulnya labah kepada induk, kepada itunya apa nih? Yang satu itu kan ada yang gede. Ratunya, kepada ratu. Jadi berkumpulnya setan di hati umat kami di akhir zaman seperti lebah ngumpul ngeriung di ratunya untuk ngegoda umatku di akhir zaman, di hatinya seperti itu. Sementara di umat kami akhir zaman di hatinya imannya tipis. Godaannya setan seperti itu. Makanya saya nangis. Nah, kalaulah kita nggak ada pertolongan dari siapa? Allah. Gimana kita? Dari godaan apa? Dari godaan setan. Nah, itulah kata Syahatin, justru ini permusuhan dengan setan asyadu li'annahu yaroni min haitsu la arahu fayuridu ayaj'alani ma'a nafsi, dan setan bermaksud menjadikan aku
maha nafsi beserta setan tersebut, jiwa nasar setan, mana? Pinnari, dalam api neraka. Dan berusaha setan-setan ini untuk dijadikan kita itu sebagai temannya nanti di mana? Di neraka. Kan gak mau kita dijadikan teman siapa? Setan. Nah itulah permusuhan dengan setan asadu, sangat sulit, sangat payah. Karena setan bisa melihat kita mah nggak ngelihat setan. Dan setan selalu bermaksud menjadikan kita sebagai temannya di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pastagol tuh saya simpulkan, pastagol tuh kata saya Hatim, saya sibuk biadawati dengan memusuhi apa? Setan. Saya nggak memusuhi yang lain, cuman saya sibuk untuk memusuhi apa? Setan. Karena itu yang paling bahaya, setan. Pastagol tuh biadawati ma'istu wataroktu ada watagori, dan saya meninggalkan bermusuhan dengan selain bermusuhan dengan siapa? Setan. Walaupun tadi ada dua dengan apa? Kafir. Saya tinggalin. Saya pemusuh dengan apa aja? Setan. Karena itu setan sangat berbahaya. Musuhan dengan kafir kelihatan. Orang ada orang. Iya. Kalau memukul kita bisa menghindar apa dan sebagainya. Tapi dengan setan nggak bisa kita. Masya Allah. Nah itu yang menjadi renungan buat kita. Menjadi renungan buat kita. Cerita Sesaki dan siapanya? Sehati. Ya, Sehati. Hatimul Asam. Sehingga saya sibuk untuk memusuhi setan selama hidup saya. Watarok tu ada watawgiri, dan saya meninggalkan permusuhan dengan yang selain siapa? Setan. Faqala lahu as-Sakik. Sakik berbicara kepada Hatim, nikmama fahimta, sangat bagus pemahaman kamu. Masya Allah. Penasaran? Pa'amal khamisah. Pa'amal khamisah. Mana yang kelima? Ini Masya Allah bermana banget katanya ini Hatim. Masya Allah, bermana banget ini. Ya, mana yang kelima? Yang kelima mana? Pa'amal khamisah. Kata Hatim, qala nadortu fawajadtu likulli insanin baitan. Nah, ini rumah daging. Tadi udah kebahas tadi sebagian. Nah, mana tadi? Nadortu fawajadtu likulli insanin baitan. Saya berpikir dan saya menemukan bahwa di setiap manusia mempunyai apa? Mempunyai rumah. Baitan. Tempat tinggal. Buktinya mah segede mana gitu ya. Yang penting ada tempat apa? Tempat berlindung. Bed ya, kamar lah. Tempat berlindung ya. Bed. Nah, baitan. Walaku dalil bed minal imarah. Dan tidak boleh tidak, untuk rumah itu harus ada imarah, ada pemeliharaan, ada pengurusan, supaya enak ditinggali, enak dipandang, enak dirawat. Rumah itu harus diapa? Harus dirawat. Coba kita kalau punya rumah nggak ada yang rawat, nggak disapu, nggak ada hiasan-hiasan apa dan sebagainya, polos aja umpamanya. Nah, yang pentinglah bersih dah dari apa? Dari kotoran, dari debu-debu, penataannya bagus dan sebagainya. Kan enak ditinggalin, enak kan? Nah, setiap manusia pasti itu adanya apa? Ada rumah. Nah, Paro'aitu manjili al-qabro, dan saya melihat bahwa rumah tempat tinggal saya adalah kuburan. Berarti di sini mah ngasih paham kita jangan terlena memikirkan rumah yang mewah megah di mana. Itu. Tapi kita harus memikirkan rumah di alam kubur, gimana supaya ini kubur menjadi luas. Menjadi luas tempat kita. Jangan sampai alam kubur ini benar-benar menggencat kita. Akan tetapi kita ingin di alam kubur itu, kuburan itu menjadi apa? Luas. Menjadi terang, menjadi indah, menjadi suatu tempat yang nyaman untuk istirahat di alam.
kubur. Sebelum kemana? Masya Allah. Coba pikirkan. Kita udah memikirkan itu enggak? Justru kita sibuk memikirkan rumah yang di mana? Yang di dunia, yang sementara, yang panah, yang rusak, yang enggak dibawa sama sekali. Bahkan dengan kemewahan, kemegahannya yang tadi dijadikan pertanyaan. Masya Allah. Terus memikirkan kuburan. Ternyata saya lihat Manzili. Parwa itu Manzili Al-Qodro. Ternyata saya lihat bahwa tempat saya itu adalah apa? Kuburan. Jadi penglihatan kuburan. Udah kubur. Ketika kita pikir di kubur, berarti pikirnya amal. Ketika kita pikirnya kubur, berarti kita pikir di kubur itu enggak semua orang mendapatkan kenikmatan. Dan kita harus berusaha supaya kita bisa nikmat di alam kubur. Gimana caranya? Yaitu udah dituntun oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ngikuti langkah-langkah Nabi kita. Masya Allah. Kadang-kadang kita ke alam kubur, kalau nggak ada mati, orang mati nggak ingat. Ada juga orang yang mati kadang-kadang begonya kita nggak ingat juga. Ke alam kubur. Bahkan nggak ingat bahwa kita mau mati. Padahal kita lagi ngurusin orang yang mana? Yang mati. Kan kita bego ya. Coba gitu. Dibagi-bagian dengan orang lain kita nggak senang. Tapi kalau kita negur orang diri sendiri, coba. Oh, betapa bandelnya kita gitu kan. Betapa bandelnya kita. Ketika kita ngelihat orang mati, nggak memikirkan bahwa kita itu akan mati. Ketika kita memandikan orang mati, nggak memikir bahwa kapan kita dimandikan seperti orangnya. Mendingan orang masih ada yang mandiin sama kita. Kalau kita mati, wallahu a'lam, apakah ada yang ngurusin mandiin kita? Ketika kita bawa jenazah orang mati dibawa ke alam kubur, harusnya ingat giliran kita kapan ya dibawa seperti ini. Apakah ada yang membawa seperti ini? Seharusnya itu air mata itu gak berhenti. Ingat dosa. Takut nggak ada ampunan dari siapa? Allah. Takut menghadapi. Kenapa takut menghadapi mati? Karena belum siap untuk bekal kehidupan setelah apa? Setelah mati. Kita mau ninggal gak? Mau mati gak? Mau nggak? Nanyanya bukan pasti, dah pasti, semua pasti. Nah, itu. Nggak mau. Jangankan kita yang sehat, yang lagi sakit ditanya mati mau nggak? Nggak mau. Mau sembuh, bukan mau mati. Coba. Kenapa seperti itu? Karena belum siap bekal untuk kehidupan setelah apa? Mati. Makanya ketika kita dikasih sehat, dikasih kesempatan, apapun kesempatan dari kesehatan dan apa dan sebagainya, nah itu harus dijadikan sesuatu yang menghasilkan pahala. Pola pikir kita harus menjadikan pahala, ilmu kita harus menjadikan pahala, telinga kita harus menjadikan pahala, mata kita harus menjadikan pahala, hidung kita harus menjadikan pahala, mengeluarkan pahala, kata-kata kita harus menghasilkan apa? Pahala. Tangan kita, gerak tangan kita harus menghasilkan apa? Pahala. Kaki kita harus menghasilkan pahala. Setiap langkah dan langkah itu menjadikan pahala. Coba dari curug sini jalan kita ini walaupun pakai mobil, ini menjadikan apa? Pahala. Menjadikan penghapus apa? Dosa. Ayo, napas kita ini harus menjadikan pahala. Bahkan ada yang ngitung bahwa napas satu hari satu malam itu 124.000 napas. Satu hari satu malam 124.000 kali napas. Nah ini napas kita ini satu kenikmatan. Coba di korteng atau di apa namanya? Diberhentiin dah. Apa namanya? Ya diberhentiin aja 5 menit. Kira-kira gimana? Lewat. Udah enggak. Satu hari satu malam itu 124.000 tarik napasan. Itu semua adalah kenikmatan yang gratis, itu enggak dibeli.
Apakah kita satu kali narik napas udah bisa menyukuri terhadap nikmat tersebut? Jangankan 124.000, satu kali aja narik napas. Enakan kita narik napas. Udah kita merasa bersyukur kepada Allah. Masa. Nah, baru dikasih cobaan oleh Allah, bengek aja. Bengek. Baru ingat, ya Allah, diganggu ininya jaluran pernapasannya. Udah, kamu nggak ingetin napas ini dari saya nih, kata Allah. Nggak bersyukur, udah dah di pangpatnya dikit dah. Bengek. Akhirnya Allah baru tuh ingat ke siapa? Dan kita mah nikmatnya gigi ketika berasanya nikmat gigi ketika kita sakit gigi. Baru diaku bahwa di gigi itu ada kenikmatan. Itu. Makanya kalau ada cobaan berarti itu Allah masih sayang. Masih teguran. Masih sayang. Ya. Nah, itu harus ridho dan kita harus sabar dan harus kita mengakui atas apa? Kelemahan kita. Aku mengakui bahwa kita adalah sebagai hamba yang apa? Berdosa. Berdosa. Nah, itu kuburan. Bahkan ada cerita guru, gurunya guru. Jadi di rumahnya itu ada galian apa? Kuburan. Bukan kuburan beneran. Cuman ada galian kuburan. Setiap malam kemana? Ke bawah. Belajar, kata. Mengingat apa? Bukan belajar mati. Belajar mengingat mati. Di lemarinya ada kain kapan. Masa? Masuk ke dalam. Diletakkan di malam. Jadi seolah-olah udah apa? Udah. Untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Untuk menahan hawa nafsu dari angkara murka. Supaya benar-benar bahwa kita ini akhirnya ujung-ujungnya di sini. Tergeletak di sini. Semuanya nggak ada, dilepas. Waduh, kemana aja? Masa yang kita banggakan, yang kita kumpulkan, wah, yang kita pamerkan dan sebagainya, enggak ada yang ikut. Mana yang ikut? Yang tadi taat terhadap Allah Subhanahu. Itu dikubur. Semua manusia mempunyai, tapi saya pikir rumah saya adalah mana? Kuburan. Kata siapa tuh? Kata Sehatim. Masya Allah. Nah, sehingga pastagoltu bi imarati, maka saya sibuk untuk memakmurkan kubur. Mana memakmurkan kubur? Baca Quran. Sibuknya baca Quran, mudzakarah ilmu dan sebagainya. Sholatnya juga bukan fardunya saja, sunnahnya dikerjain, tahajudnya dilaksanakan, sedekahnya terus menerus. Itu penerang apa? Penerang kubur. Zakatnya dilaksanakan, hajinya mampu naik haji dan sebagainya. Fastagoltu bimaroti, kata sehat sakit. Faqala lahu as-saki, maka sesaki berbicara kepada Sehatim, nikma ma fahim, sangat bagus pemahaman. Bukan main, sangat bagus itu pemahaman. Waduh, Masya Allah. Kita masalah yang dipikir paling mana mau, yang dipikir ini bagaimana caranya dapat keuntungan, nah, bagaimana supaya orang tersebut enggak enggak ganggu nih rezeki saya dan sebagainya, kan gitu kan. Pikiran kita macam mana? Jarang sekali kita memikirkan apa? Kuburan. Jarang sekali. Ya itu yang paling serem gitu, kita megang orang mati nggak inget kita bakal mati. Kita gali kubur buat orang nggak inget kita bakal dikubur. Ya Masya Allah, tabarakallah. Ini untuk mendekatkan hati kepada kita supaya kita itu jangan sampai tergiur dengan keindahan-keindahan dunia, tergiur dan terlena dengan keindahan-keindahan dunia, bahwa semua ini kalau tidak pandai kita menasarufkannya, justru ini menjadikan satu penghalang mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau kita pandai menggunakannya dalam jalur agamanya Allah, justru itu mendapatkan ridhonya siapa? Allah. Maka kata Guru Salah semalam, semuanya juga manusia untuk menuju mardotilah ada areal masing-masing.
Yang dikasih titipan ilmu itu jalan supaya mendapatkan ridho siapa? Allah. Ayo, karena ilmu juga kalau salah guna justru bukan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan apa? Adab Allah. Mendapatkan murka daripada siapa? Allah. Kalau salah menjalankannya. Punya ilmu, pintar ilmu agamanya, ceramah, baca kitab pintar, tapi salah penggunaannya. Buat nipu orang. Buat nipu orang. Iya. Buat nipu orang. Buat apa? Narik-narik juga dan sebagainya. Tujuannya bukan untuk apa? Taat kepada Allah, untuk menghasut dan sebagainya, untuk menjatuhkan orang dan sebagainya. Nah, itu bukan menghasilkan pahala. Justru itu angkar murka daripada siapa? Allah. Pintar kebelingan. Ya pintar kebelingan. Ilmu tajuk itu. Ilmu tajuk. Apa ilmu tajuk? Ya, ilmu ajuk. Ya, bisa nerangin orang, tapi dirinya gelap, nggak bisa keterangin oleh lampu tersebut. Ilmu tajuk, apa namanya? Ajuk ya. Ilmu ajuk. Ya, ilmu ajuk. Masya Allah. Nah, kita dikasih jabatan. Jabatan. Gimana jabatan ini supaya kan mendapatkan ridho dari siapa? Allah. Berarti jabatan harus aman. Harus sama. Kita dititipin harta, berarti harta ini menjadikan alat kita untuk mendapatkan apa? Ridhonya Allah. Bagaimana ini supaya menjadikan sawab? Bagaimana ini supaya menjadi teman kita di mana? Di alam kubur. Nah itu. Kalau kita cerdik, cerdas, sekarang ini gerak banget. Gerak. Kalau udah pikir kemana? Enggak ada kata tar dulu. Gimana kalau tar dulu, udah ada ajal nih. Mati kita. Lewat kita. Waduh, gimana nih? Nah, maka kata saya lagi, nikma ma fahimta. Oh, udah. Bagus, sangat bagus pemahaman kamu. Penasaran terakhir dah. Pak Masadisa. Ini bari tawakal dah. Belum syukur, belum tafwid, belum ridho dan sebagainya nih. Tahu Pak? Iya nomor 6. Ya nomor 6 nih. Pak Masadisa. Apa sih yang keenam? Qala sakik mana itu? Nadortu, saya berpikir. Ternyata dalam pemikiran saya menemukan bahwa jatuh likulli syai'in taliban, bahwa akan terhadap segala sesuatu itu ada yang mencari. Taliban, ada yang mencari. Kepada sesuatu itu ada yang mencari. Kan kita cari kopi, cari buah, tuh cari apa tuh. Pokoknya ada sesuatu, setiap sesuatu ada yang carinya. Ya dah? Ada yang memangsanya, ada yang mencari, ada yang membutuhkannya, ada yang mencarinya. Segala sesuatu ada yang mencari. Nah, ada kayu kering, ada yang mencari. Pembuat apa? Kayu bakar dan sebagainya. Semacam itu. Tuh ada ini bekas-bekas ini, ada yang mencarinya apa? Tukang apa? Tukang bulu. Tuh, ada binatang jangkrik, ada pencarinya? Ada. Tukang bulu. Masya Allah. Ada ular, ada pencarinya? Ada. Itu. Dengan sate ada. Setiap perkara ada yang apa? Mencari-cari. Nah, pokoknya ada yang mencari. Setiap perkara ada yang mencari. Nyamuk ada yang mencarinya? Ada. Cicak memangsa. Semua ada yang mencari. Nih, udah kebayang belum? Iya. Belum. Masya Allah. Kurma juga ada yang Nah, ada pemangsanya ini. Farwa itu tolibi. Dan saya melihat yang mencari saya itu malakul maut. Malakul maut. Dan saya melihat bahwa yang selalu mencari saya itu malakul maut. Kemana saya berangkat, malakul maut selalu mengintai kita di belakang. Udah, ingat gak ada? Ini malakul maut udah di belakang kita nih. Mengintai kita. Kayak ini, kayak ikan apa udah ditaruh di piring berapa ribu ikan itu. Tinggal gini, mau yang itu, oh ya udah. Itu. Iya, dunia itu bagaikan piring di malakul maut. Manusia bagaikan ikan yang ditaruh di mana?
Di piring tersebut. Berarti gedean mana? Katanya ada orang gak mau mati. Jadi kabur ya. Lari dari rumahnya kemana gitu. Karena takut mati di mana? Di rumah. Kalau lari gak nyampe kayaknya gitu pandangannya. Malaikat itu gak itu. Nggak tahu. Ternyata malakul maut itu lebih gede daripada apa? Daripada dunianya. Daripada dunianya. Nah, mau lari kemana kamu? Oh, ternyata orang Indonesia nggak mau mati, lari ke Afrika, kata malakul maut. Dan emang tugasnya kamu mah diambilnya juga di mana? Di Afrika, udah. Tinggal ngambil aja. Walau fi burujim musayyadah. Tetap kita bakal apa? Bakal kena mati. Ternyata saya lihat yang mencari saya itu adalah malakul maut. Wala adri mata yatini, dan saya tidak tahu kapan dia datang terhadap saya. Kata siapa? Dan sama sama kita. Yang mencari kita itu malakul maut, dan kita nggak tahu kapan dia datang menjemput kita, sehingga kita ada rencana besok ketemuan. Kenapa? Nggak tahu kita kapan mati, nggak tahu malakul maut itu menjemput kapan, nggak tahu, sehingga kita selalu berencana. Tapi kalau tahu kalau tahu mamanya besok dia udah diam aja, 2 bulan lagi udah diam aja di mana? Di masjid. Tutup udah sodako pokoknya ada rezeki udah pokoknya dihabisin. Kalau memang tahu udah apa? Mau mati tanggal sekian, jam sekian, hari sekian kamu mati, berarti ada persiapannya, enak ya? Ada persiapan. Udah semua kita habisin semua dalam apa? Dalam taat kepada Allah. Pikir dan sebagainya, kita udah taat kepada Allah, harta dihabisin dah, sedekah. Kenapa? Udah mati. Mau dimakan sama siapa? Mati urusan. Kalau emang tahu. Tapi kata Syahatin, mana? Tadi itu. Mana? Wala adri mata yatini. Sehingga saya nggak tahu kapan dia datang. Nah, dengan nggak tahu kapan dia datang, pasta'atulahu, oleh karena itu maka saya selalu persiapan untuk kedatangan siapa. Makanya saya setiap saat persiapan untuk apa? Untuk mati. Karena nggak tahu kapan datangnya kematian. Tahu sekarang habis ngaji, tahu besok, tahu nanti tengah malam, ataupun di pagi hari, ataupun tengah hari besok, ataupun minggu besok, ataupun bulan besok. Nggak tahu. Oleh karena nggak tahu, maka saya setiap hari, saya setiap saat mempersiapkan diri untuk apa? Untuk mati. Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak kita untuk seperti itu? Udah lewat ini. Lewat ini dan harus sih mempersiapkan diri untuk kematian. Masya Allah. Pasta'adat tu, maka saya mempersiapkan diri lahu untuk kematian. No, Masya Allah. Pamatajani latlubu minhu atayir. Ketika datang malakul maut terhadap saya tidak bisa meminta daripada malakul maut untuk diakhirkan, dimundurkan, nggak bisa. Makanya selalu persiapan. Kenapa? Ketika dia datang, nggak bisa kita untuk minta diakhirkan, ditunda. Masya Allah. La yastahiruna sa'atau wa la yastakdim. Itulah kematian. Maka dengan pengajian ini semoga menjadikan pemikiran kita, jangan terlena kita hidup di dunia ini, jangan kita sampai lupa akan kehidupan nanti di mana? Di akhirat. Bahwa kita ini akan mati. Itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini udah lebih 1 jam juga ya. Masa dong, nggak kemana-mana juga nerusin yang kemarin doang. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya, umum bagi semua, menjadi tibar aja ya, bahwa di dunia ini nggak lama,
apa yang kita banggakan dan apa yang kita perbuatlah sekarang. Karena kita dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih kesehatan, dikasih keleluasaan. Ini adalah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ajal menjemput kita, baru di situ ada penyesalan. Ya. Tutup dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Dan syakirin hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru yang bagi rijal wajibal karim alaihi wasallam. Allahumma hadina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu minallahi wa kafa bi alima sholli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.